Roda berputar di saat embun pagi, Cisolok menyapa mentari bersemi. Tanjakan terjal menanti di depan, kayuhan kaki membawa harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi ini 15 Agustus 2026, MC Baik Tangerang Selatan rencananya akan goes ke Kasepuan Gelar Alam. Nah, rutenya direncanakan melalui Cianten, kemudian ke Cipete, dan ke Pamempek. Rencananya di Pamempek kita nginap, kemudian esok paginya tanggal 16 Agustus 2026 lanjut ke Kasepuan Gelar Alam. Kemudian esok harinya tanggal 17 Agustus 2026 kita kembali ke Tangerang Selatan. Nah, seperti apa guys ya perjalanannya, ikuti terus guys. Terima kasih. Hari ini insya Allah kita melaksanakan cita-cita kita, niat kita untuk explore atau ekspedisi Tour de Cipta Gelar akan kepada Pak Dedi Marsal depan. Untuk Kapten Lot mungkin saya pegang sendiri lewatnya ke jembatan Rawayan, ketemunya di Lumiliang. Kita groupingnya di kecamatan. Dari situ lepas lagi nanti sampai ke Cianten, masjid Cianten. Nah, nanti kami dikasih radio atau HP. Nanti kalau memang teman-teman udah lama menunggu setengah jam 1 jam, mungkin nanti langsung aja ke Cipete. Karena ini dibagi beberapa etape. Rencana saya sih pengennya nyampe Pamengpeuk kalau masih siang kita bablas aja Pak Dedi gitu. Kalau rame-rame kan tracknya kita bisa ini. Tapi kalau memang tidak memungkinkan kita nginep di Pamengpeuk aja. Jadi besok subuhnya baru kita ke Cipta Gelarnya. Kita aja mungkin disampaikan, mudah-mudahan perjalanan kita lancar, berangkat pulangnya beri keselamatan, beri kesehatan. Amin. Terima kasih atas gabungnya di acara Gobar ini. Mudah-mudahan kita terkompak, saling menghargai, saling mensupport, saling mendukung. Intinya tujuan kita adalah QS Merdeka, kita merdeka untuk menghidupkan QSer semuanya bergabung, QSer Merdeka untuk berkarya, berprestasi. Itu aja, terima kasih. Mari kita berdoa. Eyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roda berputar di saat embun pagi, Cisolok menyapa mentari bersemi. Tanjakan terjal menanti di depan, kayuhan kaki membawa harapan. Jalan makadam, batu dan tanah. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai di Masjid Cianten. Alhamdulillah juga ketemu QS Tangguh nih, Pak Yanto. Nggak disangka-sangka nih. Ya, mudah-mudahan beliau masih saya rayu nih. Amin, sehat-sehat Ke Cipta Gelar. Wah, goes sendirian ini, beliau selalu sendirian kemana-mana nih. Aduh, suruh banget ini. Oke ya, sampai ketemu. Salam sehat selalu. Roda berputar di saat embun pagi, Cisolok menyapa mentari bersemi. Tanjakan terjal. Si Baik, malam ini alhamdulillah sudah sampai di SS1 atau etape 1 di 21.00. Alhamdulillah saya etape terakhir dan nginep di rumah Pak Sekdes ya, Pak Lurah Pamengpeuk gitu. Alhamdulillah teman-teman sampai sini, nanti besok lanjut lagi 20 kilo.
Salam MC Baik. Padam batu dan tanah, rantai berdenting, keringat pun basah. Rimbun halimun salak peluklah raga ini. Semangat goes takkan pernah berhenti. Alhamdulillah ini Pak Hakim mau jalan ke Cipta Gelar atau Gelar Alam. Oke, ikutin terus ya. Mari untuk keselamatan kita, perjalanan kita ini berangkat dari sini sampai pulang lagi ke sini dan sampai ke rumah kita dengan keselamatan. Aku tambahin satu Pak, yang besok pas mau balik kan pas 17 tuh. Ya. Upacaranya Di tengah hutan. tengah hutan. Benderanya Oh. lupa Pak. Kalau yang berkenan ikut apel besok di perjalanan di hutan kita bikin ada upacara bendera. Beda apa? Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Sini Pak. Bosnya yang pejalan kaki bawa sepeda. Ya ada sepedain. Roda berputar di saat embun pagi. Cisolok menyapa mentari bersemi. Tanjakan terjal menanti di depan. Kayuhan kaki membawa harapan. Jalan makadam, batu dan tanah, rantai berdenting, keringat pun basah. Rimbun halimun salak peluklah raga ini. Semangat goes takkan pernah berhenti. Goes menuju Gelar Alam, melintasi halimun salak siang atau malam. Lelah di badan terasa sirna berganti. Seperti inilah trek yang saya lalui guys sama rombongan dari MC Baik dan komunitas yang lain yang bergabung guys. Seperti ini lebatnya hutan lindung Halimun Salak. Nah ini trek yang kita lalui ya guys ya. Ini juga pasti pernah dilalui motor trail ya ini ya. Dan sekaligus ini memang jalan air guys ya. Karena dari gunung ke bawah pasti lewat sini kalau hujan airnya. Makanya selalu dibikin cabang-cabang gini guys. Belokan-belokan ini ya jangan sampai terkecoh ya guys ya. Ini cuman mengalihkan ini aja daripada nggak bisa lewat kalau hujan di sini lewat sebelah sini guys. Terdengar suara gemericik air ya guys ya di tengah-tengah hutan lindung Halimun Salak. Seperti inilah salah satu sungai cabang-cabang kecil yang ada di hutan lindung Halimun Salak. Sangat jernih guys ya. Dan ini airnya jelas bisa diminum guys. Saya sudah minum nih. Nah, seperti ini guys ya. Salah satu jalannya ya ada di bawah ini sangat dalam guys ya. Jadi dibikin jalan ini guys di atas biar bisa melintas. Ini masih jauh guys ya. Kena RD ya, patah ya. Ini kita ketemu kali ya, kali pertama ya. Kali pertama kita ketemu 3 kali yang lumayan gede dan ada 2 kali yang kecil. Jadi ada 5 kali ketemu sungai. Alhamdulillah ini saya ketemu sungai lagi ya yang airnya jernih banget. Dan saya mau
minum ya, mau isi botol di sini. Nah, nanti saya nyebrang ke sana ya. Masih jauh Kasepuan. Saya mau ambil air dulu sini. Jernih banget. Beda dari air yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu kayu yang melintang ya. Dari saya ke sini dulu 2009 ini juga sudah ada ini. Ini berarti kayunya sangat tua dan terlihat masih lumayan ini ya keadaannya. Tidak langsung lapuk itu. Termasuk yang di belakang-belakang saya tadi itu juga sudah ada dari 2009 ketika saya ke sini goes bersama teman-teman dari Victoria. Di antara kayu besar yang melintang yang saya temukan, cuman ini guys ya yang sudah kelihatan lapuk. Ini dulu kita harus melewati bawahnya guys ya. Jadi sepeda kita merowot ya di bawahnya. Nah ini ada trail lagi ya guys ya yang pulang dari Kasepuan Gelar Alam. Temennya ada 4 apa tadi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya berada di tengah-tengah HTL Halimun Salak guys. Ini saya sedang menuju ke Kasepuan Gelar Alam atau Cipta Gelar. Nah, saya ini mau mengutip percakapan Profesor Firdausam di salah satu radio ya, bahwa pemerintah hendaknya memperhatikan kearifan lokal seperti yang dicontohkan oleh masyarakat Baduy, baik itu Baduy dalam, Baduy luar, atau yang di Cipta Gelar atau Gelar Alam yang mau saya temui ini. Nah ini di Halimun Salak ini salah satu contohnya hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat Kasepuan Gelar Alam. Nah, Anda sendiri mendengar ya gemercik air yang sangat jernih. Bentar lagi saya lihatin ya airnya seperti apa. Dan hutannya begitu lebat. Nah, ini tidak lain karena keterlibatan dari masyarakat dari Kasepuan Cipta Gelar atau Gelar Alam yang sekarang ini. Tanpa kehadiran mereka mungkin kayu-kayu sudah ditebangin. Jadi mereka lah yang ikut andil dalam melestarikan alam. Nah, menurut Profesor Firdausam, pemerintah jangan sampai gampang ya memberikan izin-izin tanpa memperhatikan AMDAL ya, guys ya. Jadi hendaknya AMDAL itu diperhatikan sungguh-sungguh, guys. Nah, ini kearifan lokal yang kata Profesor Firdausam itu contoh kecil, inilah yang harus selalu dijunjung ya, selalu diperhatikan guys. Dari hal-hal yang kecil inilah mestinya pemerintah memperhatikan kearifan lokal ini. Oke guys ya, saya lihatin dulu bagaimana airnya yang sangat jernih banget. Lihat ini. Nah seperti inilah guys ya. Di salah satu sungainya yang mengalir yang berada di tengah-tengah HTL Halimun Salak guys. Sangat jernih guys. Ini tidak perlu dimasak lagi ya guys ya. Dari tadi sepanjang perjalanan nemu sungai-sungai yang jernih seperti ini. Langsung saya minum guys. Jadi andalan saya ya sungai ini guys untuk minum ya. Dan sangat seger. Airnya seperti es. Luar biasa guys. Nah, kemudian hutannya seperti apa guys? Lah itu tadi saya perjalanan dari sana ya guys ya. Saya dari Tangerang Selatan ya guys ya ke Kasepuan ini. Nah, seperti ini hutannya guys ya, sangat terjaga sekali. Nah, hutan lindung Halimun Salak guys. Ya, ini saya sedang istirahat sendiri nih guys ya di tepian sungai yang ada di tengah-tengah HTL Halimun Salak.
Teman saya di belakang masih ada, yang di depan pun juga ada guys. Oke, lihat itu airnya guys ya, jernih banget. Oke, saya minum dulu dan mau ngambil lagi untuk perjalanan berikutnya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, seperti ini guys ya, air yang barusan saya ambil ya guys ya, untuk perjalanan menuju etapa berikutnya guys ya. Ini masih jauh ke Kasepuannya, dan saya harus melewati jalan setapak seperti ini guys ya. Oke, terima kasih guys, ikutin terus. Alhamdulillah guys, ini tadi dari arah sana saya ya, ini sudah mulai kelihatan nih guys ya, Kasepuan Gelar Alam. Nanti kita belok kiri ya guys ya. Oke. Alhamdulillah guys, ini sudah di Kasepuan Gelar Alam. Ini saya lagi nyantai dulu di Saung MH. Nggak tahu singkatan apa ini guys ya. Ini ya seperti ini. Biasanya ada kamar-kamarnya juga nih di dalamnya guys ya. Bangunannya seperti ini. Nah, ini adalah leit-leit atau lumbung padi yang ada di Kasepuan Gelar Alam. Di bawah tentu masih banyak lagi. Leit-leit yang ada di Kasepuan ini adalah sebagian besar leit komunal. Artinya leit-leit ini hasil dari iuran warga Kasepuan. Jadi ketika panen ada berapa persen yang disetor ke Kasepuan. Padi yang disimpan di leit komunal ini hanya digunakan untuk acara bersama seperti selamatan-selamatan, serentahun, selamatan menanam, dan lain-lain. Sedangkan untuk warga Kasepuan sendiri juga punya leit masing-masing, yang simpanannya bisa dimakan cukup sampai panen berikutnya. Oke, mari kita menuju ke Imah Gede. Nah, di depan Imah Gede ini terlihat anak-anak sedang latihan baris berbaris untuk upacara besok pagi, upacara 17 Agustus 2026. Ini sudah malam, terlihat tamu dari Bogor sedang berbincang sama juru bicara Kasepuan. Kebetulan ini berada di dapur Imah Gede. Seperti inilah dapurnya ya guys ya. Saya kan mendengar di radio itu ada Profesor Firdaus Sam ya. Itu dia mengatakan bahwa pemerintah itu jangan cuma ngurusin anggaran-anggaran saja gitu. Harus memperhatikan kearifan lokal kata gitu. Contoh di masyarakat Baduy kayak gitu. Ini penting banget. Izin-izin sama pemerintah begitu gampang kan gitu kan. Sementara dampak amdalnya berantakan kan gitu. Nah, ini mumpung ketemu juru bicara di Kasepuan ini, ya, kearifan lokal yang diemban oleh masyarakat Kasepuan Gelar Alam ini seperti apa? Yang jelas kalau kami tradisi dan titipannya tidak ingin memberatkan, apalagi ke pemerintah Pak. Kita bahasanya orang tua selalu bilang pemerintah nggak usah diganggu. Oh gitu. Kesibukannya banyak, jadi kita mengurusi, makanya bikin listrik sendiri, telekomunikasi sendiri, dari radio, televisi, internet, bikin jalan sendiri, termasuk juga kita memiliki kultivasi penanaman padi yang memang sudah ratusan tahun sebelum eksistensinya kenegaraan. Jadi, nah terus kan Kawayo ini pernah ke luar negeri lah, ke Eropa, ke Belanda gitu. Nah, tadi sedikit diceritain tuh pas di Belanda dapat apa itu. Tolong diulangi nih Pak. yang harusnya itu sebetulnya yang kami terima adalah the first eco medal for the ecological day in the environment. Itu adalah medali penghargaan tertinggi dunia dalam hal ekologi. Itu yang kami terima tahun 2015 karena mungkin dalam hal ini ada organizer atau wadah yang memang meneliti tentang sistem tatanan yang hidup seimbang secara ekologis, bagaimana manusia memperlakukan alamnya. Dan kami telah menjalani itu sebagai titipan tradisi leluhur. Dan ketika dipresentasikan di Belanda dalam kemasan Dutch Design Week, jadi mereka ingin melihat bagaimana desain leluhur kami yang kami jalani hari ini menjadi hasil hidup dan kehidupan yang dijalani.
dan itu pernah diuji coba oleh mereka dan akhirnya Mendadi Ekologi itu diserahkan ke Kasepuhan. Cipta gelar. Ya, ketika Ya, masih zaman Cipta Cipta Gelar. gelar ya. Ya. Nah, terakhir ini yang menggelitik buat saya itu kayaknya kan pernah bilang bahwa padi di sini nggak dijual kan gitu ya. Ya. Nah itu seperti apa masyarakat sini untuk memenuhi kebutuhannya atau Mendapatkan uang betul. asal tidak menjual padi. Seperti Oh. halnya saudara-saudara yang di kota kan tidak menjual padinya karena tidak bercocok tanam padi. Tetapi kami mengadopsi bagaimana mendapatkan uang itu seperti apa saudara yang di kota lakukan, yaitu ada jual tenaga, jual jasa, kemudian jual karya, kerajinan dan sebagainya, sayur mayur, buah-buahan, macam-macam yang disebutnya asal non padi itu semua bisa dinominalkan, termasuk peternakan dan perikanan. Yeah. Kenapa padi tidak dijual? Karena kami memperlakukan padi itu seperti kehidupan, sang pemberi hidup atau tenaga namanya, atau kemudian ibarat nyawa itu adalah makanan pokok utama nasi. Maka kemudian seseorang yang menjual padi itu, menjual nasi, menjual turunan dari beras itu masuk kategori orang itu pasti menjual kehidupan. Menjual kehidupan artinya menjual nyawa. Menjual nyawa artinya bunuh diri. Menurut agama, bunuh diri dosa. Dosanya dosa besar. Dosa besar bagi kami adalah dosa yang akan ditanggung oleh 7 generasi ke depannya. Sehingga kemudian kalau menghilangkan 1 nyawa itu, maka si pembunuh harus membayar 7 nyawa yang akan diambil dari setiap generasinya. Itu analoginya. Sehingga kemudian kami tidak akan pernah menjual beras. Kami tidak akan pernah membunuh manusia. Karena itu masuk kategori dosa-dosa besar. Terus kalau untuk Gunung Halimun Salak ini yang tadi saya lewati, Gunung Halimunnya Bapak tadi melewati. Ya. Oh, salaknya belum ya berarti ya? Salaknya di Bogor, Pak. Iya. Oke. Rumah saya. Oke, jadi untuk peran sertanya dengan Gunung Halimun itu warga Gelar Alam ini seperti apa? Gunung Halimun adalah tempat hidup kami. Kemudian leluhur sebetulnya telah membuat semacam apa ya, pembagian tempat bagaimana gunung ini kita kelola untuk kehidupan, disebutnya karena tugas kami adalah hidup di hutan, maka hutan ini kita bagi. Leluhur membaginya ada hutan garapan, ada hutan titipan yang harus kita jaga hari ini untuk 1 waktu ke depan digunakan oleh Kasepuhan, dan ada satu lagi hutan yang dijadikan lahan konservasi untuk kehidupan. Di dalamnya itu kemudian kita sebut hutan tutupan. Jadi ada hutan tutupan, hutan titipan. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh dieksploitasi sehingga itu terlarang untuk dimasuki. Maka disebut hutan larangan. Sementara kita pun harus hidup di hutan, yaitu hutan garapan yang jadi lahan pertanian dan perkampungan. Sehingga dalam konsep hutan ini tadi, kami membangun apapun semuanya harus berbahan alam. Supaya satu waktu ketika Kasepuhan menjalani proses ngalalakon kembali, ngalalakon itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang Gelar Alam ini adalah kepindahan yang ke-20. Udah 20 ya? Ini kepindahan yang ke-20 sejak 1368. Kemudian kalau satu waktu perintah leluhur kita harus bergerak berpindah, maka ini tetap akan kembali menjadi hutan. Kalau bahannya semua alam, maka itu akan tetap kembali menjadi hutan seperti asal. Oke, makasih. Sami, Pak. Inilah suasana ruangan di Imah Gede. Nampak foto-foto semakin banyak. Ada beberapa kamar, tapi tamu-tamu biasanya ngeriung tidur di ruangan ini. Ini Imah Gede. Di sebelah sana ada musola, ada kamar mandi. Sudah lengkap ya. Ini sarapan pagi yang disediakan oleh Kasepuhan Gelar Alam. Kelihatan menunya lebih bervariasi ya. Ini Om Bagus nih dari Seritang. Mantap. Ya, kue seru tangguh. Satu-satunya yang pakai seli ke Kasepuhan. Mantap, pokoknya luar biasa. Jadi lebih manajemennya ini lebih tertata ini di Kasepuhan sekarang. Kamu siapa namanya? Rapa Ranggia Restu. Sekolahnya sekarang kelas berapa? Kelas 8 SMP. Di SMPN 4 Cisolok 1 Atap. Nah, ini persiapannya apa nih untuk upacara bendera tahun ini?
persiapannya gitu yang udah dilakukan apa aja? Yang pertama sih persiapan baju, persiapan Baju, apa? terus Sepatu banyak lah. yang petugas bendera siapa aja nih? Yang pengibar. Pengibar. Ini satu nih yang tinggi. Cuma satu doang? Di sana ada cewek lagi, cewek. Oh ceweknya 2. Ya. Yang bawa benderanya yang mana? Di sana lagi. Di sana cewek. Ya. Oh, ini pada sekolah, satu sekolah apa gimana nih? Iya, satu sekolah. Oh, satu sekolah. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya berada di halaman Kasepuan Gelar Alam. Nah, di latar belakang ini sekarang ada tulisan Kasepuan Gelar Alam. Pagi ini rencananya mau upacara bendera guys di Kasepuan ini. Oke guys ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur Gelar Alam. Bapak Ibu, misi ya, mau pulang ini. Terima kasih sudah dimasakin. Alhamdulillah tur ke Gelar Alam sudah selesai dan kami mau pulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MC Baik, tur Gelar Alam sudah sampai, tinggal kita menuju arah pulang. Mudah-mudahan kita sukses sampai rumah masing-masing. Salam MC Baik, kompak. Oke, Menuju hari Pamempek. ini kita pulang balik lagi ke arah Pamempek. Sebagian ada yang lewat langsung ke Pelabuhan Ratu. Oke. Makasih Pak Agus. Makasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Iya, Pak Dip. Jangan lupa ya. Sehat-sehat, Pak. Selamat, Pak. Ya, semuanya ya. Roda berputar di saat embun pagi, Cisolok menyapa mentari bersemi, tanjakan terjal menanti di depan, kayuhan kaki membawa harapan. Jalan makadam, batu dan tanah, rantai berdenting, keringat pun basah, rimbun halimun salah